Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wamen PDTT era 2023-2024, Paiman Raharjo, dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo membantah semua tuduhan Roy Suryo. Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Mantan ketua sedulur Jokowi itu juga menolak dikaitkan terlibat kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan periode tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara. Selain vonis 4 tahun 6 bulan penjara, Tom Lembong juga dijatuhi pidana denda Rp750 juta, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam vonisnya, hakim meyakini mantan tim ses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait impor gula. Menanggapi vonis hakim, Tom Lembong menyebut ada kejanggalan. Hakim dinilai mengesampingkan mandat undang-undang, fakta hukum, dan keterangan ahli. Pertama yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Ya, itu saya kira paling penting. Dan dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan, sampai putusan majelis, tidak pernah menyatakan ada niat jahat. Tidak pernah ada mens rea. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara hingga 578 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun, UGM meminta jangan menyeret nama universitas ke ranah politik. Kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan menseret juga UGM pada urusan politik. Sebelumnya Rektor UGM tahun 2002-2007, Sofyan Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube-nya. Belakangan, Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf atas apa yang ia sampaikan tentang ijazah Jokowi.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Ditipidder Bareskrim Polri mengungkap kasus penambangan ilegal batu bara di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kawasan konservasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Pihaknya menyita sekitar 351 kontainer berisi batu bara yang berada di kawasan Blok Depo Kontainer Udatin PT Pelabuhan Indonesia Persero, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam aksi ilegal ini mencapai 5,7 triliun rupiah. Selain menyita barang bukti, polisi juga menetapkan 3 tersangka. Modus para tersangka dengan membeli batu bara dari penambangan ilegal di Tahura, Bukit Soeharto. Lalu mereka mengemasnya dalam karung dan kontainer serta memalsukan dokumen agar terlihat seolah-olah batu bara tersebut berasal dari penambangan resmi. Adalah biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 ini mencapai 3,5 triliun. Sementara penyelidikan akan terus dikembangkan untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat, baik penambang ilegal, pemberi dokumen palsu, maupun pihak-pihak yang membantu melancarkan aksi ilegal ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya berupaya melepas borgol dari seorang pelaku curanmor. Borgol ini macet di tangan pelaku setelah dipasang anggota Polsek Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku juga sempat diamuk warga yang geram dengan ulahnya. Masalah lain muncul saat petugas tak bisa membuka borgol yang terpasang di tangannya lantaran gigi borgol tidak berfungsi. Usai borgol dilepas, pelaku kemudian kembali diserahkan ke polisi. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan KUHP yang berlaku. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Buntut maraknya penodongan, petugas menggelar razia penertiban pengamen di sejumlah titik di Jakarta Timur. Petugas menyusuri lokasi-lokasi yang dikenal marak pengamen seperti lampu merah ataupun area pertokoan. Sejumlah pengamen yang kedapatan sedang mangkal langsung dibawa petugas. Tak hanya pengamen, razia juga dilakukan kepada PMKS ataupun peminta-minta. Seorang ibu dan anak perempuannya menangis saat ditangkap petugas karena kedapatan mengemis. Anak perempuannya pun tak kuasa menahan tangisannya. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan suami istri yang akan mengamen di perempatan Arion Rawamangun. Meski sempat memohon untuk dilepaskan, namun petugas tetap membawa mereka. Petugas pun akan terus berjaga di titik-titik yang dinilai rawan kriminalitas. Ya, tetap kita akan taruh di sana personil untuk memantau, mengantisipasi yang tidak kita inginkan, kriminalitas, kemudian juga mengurai kemacetan. Sebelumnya, marak beredar di media sosial aksi penodongan bermodus pengamen. Pelaku diduga dilengkapi senjata tajam. Warga pun resah dan meminta petugas untuk menindak tegas para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.